Tapi ketemu di Jogja ketemu ya. Nah, iki ibu kandungku. Dari rahimnya aku terlahir. 9 bulan 10 hari aku dalam rahim beliau. Dan aku dari umur 7 tahun ya Bu ya. 7 tahun aku pisah. Dan sampai detik ini secara jasmani, secara rohani, aku merasa belum pernah membahagiakan beliau. Nah ini adikku, adik Neneng. Berpisah dari aku umur 7 tahun. Ya terus ini adik juga, ki bojone bojoku. Bojone adikku. Parku ya. Oke saudaraku, aku hanya ingin berbagi kebahagiaan ya saudara ya. Jadi aku kesini tadi itu di perjalanan nanti ya memang manusia kadang-kadang butuh ya, butuh keheningan, butuh kesepian, butuh kesunyian, butuh jalan-jalan yang sepi yang tidak ada apa-apa. Kan sudah lihat mall, lihat gedung, lihat bioskop ya. Jadi sama panitia ditidurkan di hotel ya. Nah, sekarang tiba-tiba kesini dengar suara jangkrik gitu. Kerungu suara apa? Celuring. Nah, itu ada kedamaian ya yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah, jadi dirimu yang mungkin pernah ngalamin nasib seperti aku, pisah sama ibu. Kalau feelingmu yakin ibu masih ada, cari walaupun di ujung dunia. Walaupun 1 miliar penghasilanmu per hari. Tapi kalau tidak ada hubungan batin antara dirimu dengan ibumu, dengan bapakmu, padahal masih ada orangnya, tapi dirimu putus silaturahim, orangnya masih ada dan kamu tahu, maka berapapun penghasilanmu, setinggi apapun pangkatmu, engkau akan jatuh ke titik nol, hidupmu akan mengenaskan, ngenes-ngenesnya. Jadi jangan pernah putus silaturahim sama ibu, ya, sama orang tua. Alhamdulillah, sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah, sayang Bu. Iki ibuku, ibu kandung. Berapa tahun tak ketemu Bu? Setahun. Setahun. Assalamualaikum. Iyalah. Monggo Mas. Si siapa lupa ya namanya ya. Mari Pak duduk ya. Sini Cak Roto, sini. Nah, jadi gini loh, ada orang Madura namanya Mbah Nur Rahmat. Orang Madura ini merantau ke Bangil, terus menikah sama wanita di Bangil, pedagang nasi rawon namanya Ibu Siti Maria. Mbah Nur Rahmat ini orang Blige, Madura, menikah sama Ibu Siti Maria di Bangil. Dari pernikahan itu lahir 6 bersaudara. Namanya Ibu Fatimah, namanya Ibu Fatimah, Pak Soleh, terus Pak Tom Jack, Pak Tomin Susanto, bapakku nomor 3. Terus ada Lik Tomo, ada Untung, ada lagi 1, jadi 6 bersaudara. Dari 6 bersaudara ini 4 meninggal, wafat, tinggal 2. Sekarang ada di Bangil, Budi Fatimah sama Lik Tomo itu. Terus abahku merantau kemana-mana jadi musafir, lama di Banten, mungkin bergurunya silat dulu di Banten, terus merantau ke Jogja, di Malioboro kenal ibu. Ngono ceritane. Pabrik roti. Ibu biar cari dodolan kopi, senes. Enggak, aku kan sering nusul simbok iku. Oh. Dia kerja di pabrik roti ngono ki lho. Oh, ini kena karo ibu. Aku sering nyusul simbok iku. Terus nikah, dapat anak 2. Assalamualaikum. Mbak, derek mboten Mbak? Ya, yuk. Ayo nang Palu. Lah iya sesuk. Tak ning Palu. Nggih, Mbak, kula ten hotel riyen nggih. Salam ya Mbaknya ya. Nggih. Mbak Lia lah wis mrene, udah hafal. Terus ayo balik nang hotel, anak tamu. Balik nang hotel. Nge-vlog lek ping. Tasik enggak. Salam. Tas. Oh nggih. Balik nang hotel rek ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Halo Bu. Pak.
banyak sekali orang Islam yang picik cara beragamanya. Kalau ormasnya dikritik muarah 7 minggu 7 malam. Kalau bendera tauhidnya dihina, diam. Seolah-olah lebih penting bendera ormasnya daripada tauhidnya. Kalau kiainya dikritik muarah, gak terima. Padahal kiainya salah. Itu karena asobia, terlalu fanatik. Salah benar apa katanya Pak Kiai katanya. Mudah-mudahan di Medan gak ada. Ini yang bikin negara hancur ya begini ini. Jadi gini loh, ada satu teori. Kalau kita dapat pemimpin yang dolim, 100% bukan salah pemimpinnya. Itu karena rakyatnya yang dolim, rakyatnya yang jahil, rakyatnya yang jauh dari Allah. Makanya dikasih pemimpin dolim. Kalau sekarang pemimpinnya dolim karena memang selama ini kita dolim. Nah, cara menyembuhkan kembali ke kita sekarang. Sholat fajar 2 rakaat, kembali ke khito, jangan asobia, jangan fanatik. Boleh cium tangannya orang tua, tangannya kiai boleh, sekedarnya. Sudah, sebagai takdim sama kiai. Nggak usah sampai habis, nggak usah. Sampai kaki-kakinya dicium, itu namanya berlebihan. Di Medan jangan sampai ada seperti itu ya. Ini tadi kita bahas kayaknya. Di Binjai tadi ini, materi ini ya. Ziarah ke makamnya ulama, makamnya Habib, makam keramat, boleh. Ngalap berkah, itu bukan syirik itu, nggak ada hubungannya sama syirik. Ya sudah, ini khilafiyah, nggak usah dilanjut ya. Boleh ziarah ke makamnya wali-waliullah, tapi itu akan jadi laknat kalau makam orang tuamu sendiri ndak antum ziarahi. Wallah. Tiap minggu ke makamnya waliullah. Makamnya bapak ibunya sendiri rumputnya liar gak dirawat. Makanya Indonesia seperti ini karena umatnya jahilnya seperti ini. Siapa yang nyangka coba? Ada hubungannya ini Pak. Makanya mulai besok ayo kembali lagi ke orang tuanya saja. Abi, Umi, dikecup keningnya abinya, dicup tangannya abinya, takdim sama abinya sama uminya. Allah akan turunkan maunahnya nanti. Walaupun penghasilan bapak 100 juta per hari. Ini. Walaupun penghasilannya bapak 100 juta per hari. Tapi kalau orang tua Anda mengenaskan hidupnya, mengenaskan batinnya. Sumpah demi Allah hancur hidupmu. Tinggal tunggu kebangkrutanmu saja. Sumpah di atas Al-Quran ini. Ridho Allah fi ridho walidain itu benar Pak, bukan main-main itu. Kita tolong Ustaz, dipegang dulu. Kalau Anda menyanyiakan orang tuamu, saya jamin hidupmu mengenaskan karena Anda akan disia-siakan anakmu. Udah gitu mata rantainya. Gampang kalau mau hidup bahagia itu Pak. Kuncinya di orang tuamu, di istrimu, di anakmu, itu kuncinya. Sebejat apapun. Di Palu dekat pesantren saya ada masjid, Cak Roto ada masjid. Di situ ada ibu tidur di terasnya, gelandangan tidur di teras masjid. Berhari-hari saya kelihatan ibu itu mana rumahnya ibu ini. Sampai suatu ketika imam masjid ketemu saya tanya, Ustadz ini mana rumahnya ibu ini? Tidur di teras itu, bawa buntelan baju itu. Apa katanya imamnya? Ini punya anak 5 Gus, semuanya pegawai negeri anaknya. Kaget saya. Astagfirullah. Sampaikan saja kepada anak-anaknya itu. Tunggu kehancuranmu. Apapun pangkatmu, sumpah bersumpah saya. Hancur 5-5-nya nanti itu. Ibunya jadi gelandangan. Gak bisa. Hancur dirimu, hancur negaranya juga. Ayo, siapa di ruangan ini yang ekonominya cenderung bangkrut, bisnisnya bangkrut, masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Jangan-jangan dosa sama orang tuanya ini belum selesai ini. Selesaikan nanti mulai sekarang. Supaya Allah turunkan maunannya untuk Indonesia ini. Muliakan ibumu walaupun ibumu pelacur.
Kan ini sistem ini. Coba, walaupun ibumu pelacur. Jadi begini maksudnya. Kalau Anda punya ibu pelacur, umpama ini ya, begini. Tegur, ingatkan, tapi mata ini tetap nunduk ke bawah, jangan melototi matanya gitu loh. Tetap takdim. Dosanya ibumu itu urusan dia sama Allah, tugasmu sebagai anak tetap takdim gitu loh. Sebejat apapun orang tuamu. Ibu, bapak, insya Allah saya tidak malu punya ibu seorang pelacur dan punya bapak seorang germo. Akan saya tanggung beban ini. Enggak apa-apa. Cuma sebagai anak aku harus membatalkan kewajibanku, aku harus mengingatkan taubat. Taubat bu, taubat pak. Tapi tetap sopan. Sebagai anak aku harus menggugurkan kewajiban, ibu taubat bu. Saya tanggung beban itu, cuma saya harus tetap mengingatkan ibu taubat. Tetap dicium tangannya. Kalau antum melakukan ini, antum akan masuk surga itu otomatis. Nah, masih ada kesempatan jangan-jangan orang tuanya antum yang pelacur itu akan ikut masuk surga juga dengan solehnya anaknya, kayak babi tadi itu. Nah, tapi kan sekarang enggak. Kalau antum punya ibu pelacur, bu, aku malu punya ibu pelacur macam apa? Pergi kau! Gitu kan? Lah kalau Anda lakukan seperti ini yang terjadi apa kira-kira? Maka ibumu otomatis masuk neraka karena dosanya kepada Allah, dan antum juga akan masuk neraka karena dosamu kepada orang tuamu. Bukan hakmu menghakimi orang tua. Gitu loh maksudnya. Jadi orang tuamu dibakar di neraka, bahan bakarnya dari tulang belulangmu. Kan ini hidupin ujian semua. Ibumu pelacur itu ujian buat dia, ujian buat dirimu. Gitu loh saudaraku. Oke, saya nggak panjang lebar lah. Hormati ibumu, muliakan walaupun apapun ibumu. Keadaannya bagaimana.